Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Anggra Septaaditya Putra, Al-Buhari Muslim, M. Fadli Putra, Jul Chandra Siombing, Sahrun Nur Fadila, Elisa Oktaviani, dan Singgi Adiwijaya. Baiklah, lanjut ke slide kedua. Baik, materi yang akan kami sampaikan di sini adalah tentang PHK. Jadi dalam pengertiannya, PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya atau berhentinya hubungan kerja antara karyawan dengan organisasi, atau bisa disebut juga adalah pemutusan hubungan kerja terjadi setelah karyawan diterima oleh organisasi, keluar atau dikeluarkan. Baik, di slide ketiga kita melihat salah satu contoh dari pihak PT Gudang Garam yang dari pihak Gus Ipul meminta untuk mengurungkan PHK massal. Karena memang di kondisi pandemik ini banyak perusahaan-perusahaan yang memutuskan hubungan kerja secara massal. Salah satu contohnya adalah PT Gudang Garam yang berada di Pemprov Jatim di Kediri. Berikutnya adalah alasan-alasan kenapa karyawan atau pegawai itu di PHK. Jadi ada 4 alasan. Yang pertama adalah alasan pribadi pegawai tertentu, kemudian pegawai dikenakan sanksi disiplin yang sifatnya berat. Yang ketiga adalah faktor ekonomi seperti resesi, depresi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kebijakan organisasi untuk mengurangi kegiatan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Dalam PP nomor 32 tahun 1979 dijelaskan bahwa pemberhentian PNS dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, atas permintaan sendiri. Yang kedua, karena mencapai batas usia. Yang ketiga, karena adanya penyederhanaan organisasi. Yang keempat, karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan. Yang kelima, karena tidak cakap jasmani atau rohani. Yang keenam, karena meninggalkan tugas. Yang ketujuh, karena meninggal dunia atau hilang. Yang terakhir adalah karena hal lain-lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Ada 2 jenis pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pemberhentian secara normal. Yang kedua, pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Berikut adalah penjelasan pemberhentian kerja secara normal. Ada 3 persoalan. Yang pertama adalah apabila seseorang tidak lagi bekerja pada organisasi tertentu, kemudian yang kedua adalah berhenti karena atas permintaan sendiri. Yang ketiga, berhenti karena sudah mencapai usia pensiun atau meninggal dunia. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri terjadi karena beberapa penyebab. Jadi menurunnya kegiatan organisasi sehingga mengurangi jumlah karyawan. Kemudian pengenaan sanksi disiplin yang berat. Kemudian pengenaan sanksi yang berat dapat mengambil satu dari 2 bentuk berikut ini. Yang pertama, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Yang kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau bisa disebut juga dengan pemecatan. Selanjutnya adalah bentuk pelanggaran sanksi berat. Ada 4 pelanggaran sanksi berat. Yang pertama adalah ketidakjujuran. Yang kedua adalah perilaku negatif yang merusak citra organisasi
atau perusahaan. Yang ketiga, dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Yang keempat, sikap, tindakan, dan ucapan yang mengakibatkan keberadaannya dalam organisasi tidak diinginkan lagi. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa contoh kalau kita browsing di Google atau internet. Bahkan institusi seperti perguruan tinggi negeri pun, rektornya pun bisa diberhentikan karena misalnya kasus narkoba atau skandal seks dan sebagainya. Berikutnya adalah ada 10 alasan PHK yang dapat digunakan perusahaan untuk mem-PHK Anda dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi menurut pasal 158 ayat 1 ada beberapa bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh. Misalkan melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan, kemudian memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, mabuk, minuman keras yang memabukkan, serta memakai narkoba atau mengedarkan narkoba. Selanjutnya adalah melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja, kemudian membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan bertentangan dengan peraturan yang ada di perusahaan, kemudian dengan ceroboh dan sengaja merusak barang milik perusahaan, kemudian dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja, kemudian membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Yang terakhir adalah melakukan pembuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selanjutnya bisa kita lihat di slide berikut adalah perhitungan uang pesangon menurut pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi di sini bisa kita lihat salah satu contoh adalah masa kerja, misalkan kurang dari 1 tahun. Nah, uang pesangonnya bisa dilihat. Kemudian masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, dan uang pesangonnya dibayar selama 2 bulan upah, dan seterusnya. Namun, perlu Anda ketahui bahwa alasan PHK berupa kesalahan berat yang dimasukkan dalam pasal 158 ayat 1 harus didukung dengan bukti. Misalkan, pekerja atau buruh tertangkap tangan, ada pengakuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan, atau ada bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah USPS atau The United Postal Service atau USPS, atau yang biasa dikenal dengan kantor pos Amerika, berencana merumahkan 156.000 karyawannya lebih cepat, namun dikatakan bahwa itu akan dilakukan selama 3 periode dalam 2 dekade ke depan. Berikutnya adalah strategi memperkecil resiko akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama adalah memperkecil tingkat labor turnover atau keluar masuknya karyawan. Untuk dapat memperkecil tingkat perputaran karyawan, pimpinan organisasi mengusahakan agar karyawan kerasan atau senang bekerja pada organisasi tersebut, seperti memuaskan kebutuhan melalui kebutuhan rohani dan jasmani, tentu saja sesuai dengan kemampuan organisasi. Selanjutnya adalah memberikan gaji atau upah yang cukup, memperhatikan lingkungan kerja, memberikan penghargaan, menjaga ketenangan kerja. Kemudian seleksi yang lebih ketat dan transparan.
Yang terakhir adalah melakukan uji coba untuk melihat kedisiplinan kerja, kemampuan dan keterampilan calon karyawan, misalkan 3 bulan sebelum diangkat menjadi karyawan tetap. Pengusaha sebaiknya tidak diperkenankan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja yang masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua adalah untuk selanjutnya jelaskan lebih dalam tentang keadaan sakit terus-menerus meliputi sakit menahun atau berkepanjangan sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya yang ketiga adalah pekerja atau buruh melakukan ibadah yang diperintahkan agamanya masing-masing. Pekerja atau buruh menikah. Yang kelima adalah pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Yang keenam, pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan. Yang ketujuh adalah pekerja atau buruh mendirikan menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja serikat buruh, melakukan kegiatan di luar jam kerja. Kemudian yang ke-8 adalah pekerja atau buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Baiklah, itulah beberapa penyampaian dari kelompok kami yang materinya adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Sekian dari kami dan terima kasih.